Shalom bagi kita semua. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari selidiki setiap hati kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh Engkau berikan kesehatan Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat segala kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Buat pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Setiap kami yang beribadah Bapa yang baik, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Amin. Kami memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau pujian kami yang terbaik bagimu. Haleluya.
Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, selamat pagi, semangat pagi, dan mari kita mengucap syukur untuk segala pertolongan Tuhan bagi kita. Ayo kita mempersiapkan hati kita dengan hati yang haus dan lapar untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang satu minggu ini. Kami mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesembuhan. Kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan, penghiburan Tuhan. Memberikan kami kekuatan dan semangat yang baru setiap hari. Setiap hari adalah rahmat Tuhan yang selalu baru bagi kami. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak ternilai pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami ada pada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami bisa menikmati firman Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa memuji menyembah Tuhan, kami bisa melayani, itu karena kasih setia Tuhan yang menguatkan dan mengasihi kami dan memberikan kami kesempatan lagi untuk menjadi saksi dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Kami mau izinkan Roh Kudus akan membukakan segala selubung dari mata rohani dan telinga rohani yang tertutup akan terbuka ya Tuhan. Bajak setiap hati menjadi tanah yang baik, sehingga benih firman Allah tidak kami izinkan dicuri oleh iblis atau dihambat oleh pikiran yang melayang-layang. Tapi kami berdoa di dalam nama Yesus, tolong kami dengan sengaja untuk fokus mendengarkan firman Allah, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Turunlah berkat-Mu, turunlah urapan-Mu bagi setiap orang yang mendengar pada hari ini, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan juga dengan kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan beri hormat bagi Tuhan. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan baca firman Tuhan pagi ini dari kitab Lukas 18, mulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27. Ayat 18 diawali dengan perkataan begini, saudara. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini, minggu kedua daripada bulan Oktober tahun 2020, yaitu saya beri judul Just One More Thing. Apa itu maksudnya? Tinggal satu hal lagi, saudara. Tinggal satu hal lagi. Pagi ini menjadi satu pertanyaan bagi engkau dan saya. Seperti orang-orang yang mendengar ketika Yesus berkata tentang seorang pemimpin agama yang datang bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku masuk ke dalam kerajaan Allah, dalam kehidupan yang kekal?" Nah, saudaraku yang terkasih, ada agama tertentu yang menyatakan untuk masuk kepada surga itu seperti rambut, saudara,
yang dibelah 7, saudara. Seperti satu helai rambut yang dibelah 7. Bisa saudara bayangkan satu helai rambut itu begitu sangat tipis, begitu sangat tidak mungkin dilalui, saudara, apalagi dibelah 7. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, menjadi pergumulan orang-orang yang ada di sekitar itu pada waktu itu. Mereka bertanya kepada Yesus, kalau begitu Tuhan, siapa yang dapat diselamatkan? Siapa yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Nah, saudara, kita lihat di sini di dalam kitab Lukas 18 ini, saudara, ada 3 hal yang menjadi pertanyaan tentang siapa yang diselamatkan. Di dalam Lukas 18 ayat 18, pemuda ini, pemimpin agama ini datang kepada Tuhan. Dia katakan, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, saudara, perbuatan amal tidak dapat menyelamatkan. Kita tidak bisa menyuap Tuhan dengan berbagai amal ibadah yang kita buat, dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita pikir bisa menyelamatkan kita. Lukas 18 ayat 18 di sini tegas berkata bahwa perbuatan yang baik, amal ibadah, saudara, itu tidak bisa membawa kita diselamatkan dan masuk dalam kerajaan Allah. Kita nggak bisa ketika kita, mungkin ada orang jadi punya konsepsi yang berbeda. Dia akan buat dosa, kemudian dia akan menutupnya dengan berbuat baik, pergi ke panti asuhan, pergi kemana-mana, saudara. Tapi ayat ini menjadi dasar bagi kita bahwa perbuatan atau amal ibadah tidak bisa ditimbang yang menentukan kita untuk masuk surga, saudara. Ya. Di dalam Lukas 18 ayat 20 sampai dengan 21 juga, pemuda ini berkata kepada Yesus bahwa semua hukum Taurat, ya, ada 10 hukum Taurat dan ada rinciannya lagi sampai 613 miftah, saudara. Dan pemuda ini berkata bahwa semuanya sudah dilakukan. Itu luar biasa, saudara. Kalau sampai ratusan hukum-hukum itu bisa dilakukan seseorang manusia, itu luar biasa nggak, saudara? Luar biasa, ya. Karena untuk taat kepada satu peraturan aja orang susah, saudara. Contohnya, kalau untuk taat peraturan lalu lintas saja susah, saudara, ya. Sudah merah malah langsung melanggar, saudara. Kalau bisa secepat-cepatnya, sudah ada mau kuning menuju merah, secepat-cepatnya digas kecepatannya, ya. Nah, virus COVID juga susah dihindarkan, makin bertambah kasusnya, saudara, di muka bumi ini karena susahnya manusia itu untuk taat, saudara. Taat apa yang dikatakan pemerintah, ya. Pakai masker, jaga jarak, ya, social distancing, cuci tangan, seperti itu. Nah, tetapi pemuda ini mengatakan, Tuhan, semua itu sudah aku lakukan sejak masa muda, semua, saudara. Dan Tuhan berkata, Tuhan tidak mengiyakan, ya bagus, berarti engkau sudah layak masuk kerajaan surga. Tidak, saudara. Justru Yesus mengatakan bahwa anak muda, masih ada satu hal lagi. Nah, apa maksudnya ini? Tuhan sedang berkata kepada kita bahwa rutinitas atau ritual keagamaan yang kita lakukan, saudara, itu tidak dapat menyelamatkan kita. Yang ketiga, kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 22 sampai dengan 24. Ayat itu berkata, pemuda ini akhirnya kecewa ketika Tuhan katakan masih ada satu hal lagi, yaitu juallah hartamu, bagikanlah dan ikutilah aku. Tetapi kita lihat dia jadi sangat sedih, saudara. Dan Tuhan akhirnya berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya, saudara? Bahwa kekayaan, pangkat, jabatan itu tidak bisa membeli keselamatan, saudara. Jadi sebab itu, saudara, jangan kecil hati kalau engkau mengatakan aku nggak punya duit, aku nggak punya pangkat, aku nggak pantas. Saudara, ternyata perbuatan, amal ibadah, ritual-ritual keagamaan, rutinitas, saudara, perayaan-perayaan, ya, kekayaan, pangkat, jabatan, semua itu, saudara, tidak dapat membeli keselamatan. Kecuali, saudara, ayat itu selanjutnya Tuhan berkata, kemudian datanglah kemari
dan ikutlah aku. Kunci untuk kita dapat diselamatkan, Yesus jelas berkata, adalah ketika kita datang kepada Yesus. Karena dialah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan tidak ada satu nama yang diberikan di kolong bumi ini yang atasnya kita bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Itu makanya dia berkata kepada anak muda ini, kemudian datanglah kemari, maksudnya datanglah kepadaku. Tuhan sedang berkata bahwa baik itu amal ibadahmu, engkau sudah menuruti, engkau sudah melakukan itu semua, engkau punya pangkat jabatan, engkau mungkin dihormati di dunia ini, engkau mungkin mendapat hormat dan sebagainya. Tetapi Tuhan bilang, kalau engkau tidak ikut aku, kalau engkau tidak sangkal diri, itu yang berkata tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan berkata satu kunci kepada anak muda itu. Dia berkata, masih ada satu hal lagi hai anak muda. Masih ada satu hal lagi hai anak muda. Kita akan bacakan ayat ini. Ayat 22 berkata, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, saudara yang terkasih, kepada anak muda itu bilang, mungkin dia merasa membanggakan diri dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan segala penghormatan-penghormatan yang dia dapat, dengan segala mungkin ketekunannya, mungkin teladannya, dengan telah mengikuti semua hukum Taurat itu, mungkin dengan perbuatan-perbuatannya. Tetapi Tuhan bilang, anak muda, masih ada satu hal lagi yang harus engkau perbuat. Apa yang Tuhan sedang kasih pesan bagi kita, gerejanya Tuhan. Yang pertama adalah, saudara, Tuhan sedang berbicara, hai anak muda, engkau tidak sadar dalam hidupmu. Memang kau sudah lakukan semua itu, tapi sadarlah ada penghalang dalam hidupmu yang engkau tidak sadari, yang menghambat engkau bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan merenungkan hidup pengikutan kita kepada Tuhan. Mungkin kita sudah lahir dari keluarga Kristen dari dulu-dulu, saudara. Mungkin kita juga sudah melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin kita sudah membuat amal baik dan sebagainya. Tetapi saudara, apakah masih ada satu hal lagi yang belum kita serahkan kepada Tuhan, yang membuat kita tidak masuk bisa melangkah ke dalam kerajaan Allah? Masih adakah satu hal lagi yang membuat kita sebenarnya tidak taat 100% kepada kehendak Tuhan, kepada perintahnya Tuhan, sehingga Tuhan bilang, engkau tidak bisa mengikuti aku? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, itu Tuhan sedang berbicara bahwa ketahuilah dengan cermat penghalang dirimu sehingga engkau tidak dapat masuk kerajaan surga. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang berkata bahwa kita adalah memperhatikan keadaan kita sendiri. Firman Tuhan tidak mengajarkan untuk kita menghakimi orang lain, untuk kita melihat posisi orang lain itu sudah bertobat atau belum, untuk kita melakukan excuse bahwa aku tidak melakukan gini karena orang tuaku nggak melakukan begini, aku nggak suka doa kan orang tua nggak doa, aku nggak ibadah kan orang tua nggak ibadah. Tidak itu, saudara. Tetapi banyak ayat firman Tuhan yang mengatakan supaya kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Yang pertama kita lihat di dalam kitab Hagai 1 ayat 5 dan 7. Di situ berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah, ketika Tuhan bilang anak muda masih ada satu hal lagi, itu Tuhan sedang berkata sebenarnya yang pertama, perhatikan keadaanmu anak muda. Perhatikan anak muda, hatimu bagaimana, kehidupanmu bagaimana. Tuhan katakan perhatikan keadaanmu. Nah, kemudian yang kedua adalah di dalam Lukas 23:28, saudara, ini adalah perjalanan Tuhan menuju kayu salib, di mana pada waktu itu banyak perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisi karena tidak tahan melihat Yesus disiksa sedemikian rupa, saudara. Dan Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem,
Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Apa maksudnya saudara? Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sudahkah saya ini bertobat sungguh-sungguh ini sebagai gembala sidang, sebagai pelayan Tuhan, sebagai guru sekolah minggu, sebagai pemain musik, sebagai aser? Apakah aku hanya melayani dilihat orang, hanya untuk dilihat orang, menyenangkan orang, atau bagaimana? Apakah aku mengajarkan anak sekolah minggu tetapi aku nggak melakukannya? Tuhan katakan, periksalah keadaanmu, perhatikan keadaanmu, kemudian tangisi dirimu sendiri dan anak-anakmu dan keluargamu. Nah, itu juga berarti apa saudara? Di dalam Mazmur 26 ayat 2, Daud berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ketika Tuhan berkata kepada anak muda itu, hai anak muda, masih ada satu hal lagi. Tuhan sedang berkata, anak muda, coba kamu berdiam diri, selidiki dulu batinmu. Apakah engkau yang benar-benar sungguh mengasihi Tuhan? Atau bagaimana? Ya, bagaimana engkau? Dan di dalam Matius 7 ayat 3, ayat itu berkata begini, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Dia berkata kepada Yesus, guru yang baik, dengan berharap mungkin Tuhan akan memuji dia. Tapi Tuhan Yesus berkata, siapa yang baik? Tuhan sedang menyelidiki hatinya, bahwa anak muda, coba perhatikan, ada balok di dalam matamu yang belum engkau keluarkan. Nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, masih tinggal satu hal lagi di dalam kehidupan anak muda ini yang menjadi penghalang bagi dia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika kita dengar firman ini saudara, kita gereja Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan, di dalam masa corona ini adalah masa kita untuk merenung dan mengintrospeksi diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Tanpa kita ada di gedung gereja, apakah masih ada satu hal lagi yang membuat kita tidak sadar, kita tidak memperhatikan keadaan kita tidak mengoreksi batin dan hati kita tidak menangisi kehidupan kita untuk bertobat dan semakin hari semakin dibaharui menjadi gambar dan rupanya Tuhan. Apa saudara? Mungkin harta saudara, mungkin jabatan yang mungkin engkau nilaikan lebih daripada Tuhan, mungkin tahta, mungkin ada kebencian, amarah, masa lalu yang belum diselesaikan. Memang sekarang mungkin engkau sudah terima Tuhan, tetapi masih ada sisi gelap dalam hidupmu, satu ruangan dalam hatimu yang belum engkau serahkan kepada Tuhan, yang belum engkau akui di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat kehidupan rohanimu tidak full maksimal saudara. Mungkin satu hal itu adalah sifat kita yang belum dibaharui. Mungkin masih suka marah, mungkin masih suka emosi, atau masih suka kita apa saudara, gampang tersinggung, tidak tahan cepat mendengar berita-berita di kuping ini saudara, ya. Atau masih satu hal lagi itu, kita sering menyepelekan orang lain saudara, menganggap diri kita itu sudah benar. Apa itu saudara? Apa yang satu hal lagi yang Tuhan tanya kepada engkau dan saya pada pagi hari ini? Ketika kau dengar firman Tuhan, mari terbuka di hadapan Tuhan saudara. Katakan, selidiki aku ya Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Tuhan. Itu makanya ketika Yesus bangkit saudara, dan ketika dia memulihkan Simon Petrus, sampai 3 kali Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon Petrus, betulkah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Baru nanti pada pertanyaan yang ketiga, ketika Petrus menjawab, baru dia dengan hancur hati mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah, demikian juga pada hari ini saudara, ketika kita merenung firman Tuhan,
Jangan hanya mendengar firman Tuhan sebagai rutinitas karena hari Minggu, saudara. Tapi renungkan, Tuhan, masih ada nggak dalam hidupku satu hal lagi yang membuat aku tidak masuk ke dalam kerajaan Allah? Masih ada nggak Tuhan, karakterku, kehidupanku, ketidaksetiaanku, atau apa Tuhan yang membuat Engkau berduka Tuhan tanpa aku sadari? Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak melihat orang lain, tapi Tuhan bilang, perhatikan keadaanmu, tangisi dirimu sendiri dan anak-anakmu. Tuhan katakan, selidiki hatimu, lihat jangan engkau melihat ada selumbar di mata orang lain, tetapi di dalam matamu itu ada balok yang besar, saudara. Nah, yang kedua, saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan, anak muda, masih ada satu hal lagi. Tuhan sedang mengatakan bahwa sangat penting, saudara, yaitu apa? Di dalam Lukas 18 ayat 22 tadi Tuhan katakan, jualah. Jualah. Apakah Tuhan sedang mengatakan supaya pemuda ini yang begitu sangat kaya kemudian jadi miskin dan melarat menjadi peminta-minta? Bukan itu, saudara. Apakah orang kaya semua menjadi masuk neraka? Bukan itu, saudara. Orang miskin juga ada. Miskin tapi sombong juga, ya kan? Ya gak masuk surga juga, ya kan? Nah, tetapi apa yang Tuhan sedang bicara? Yang Tuhan sedang bicara adalah jangan terikat. Nah, itu, saudara. Jangan terikat dengan uangmu kepada mamon. Jangan terikat kepada sesuatu apapun, saudara. Kenapa, saudara? Karena keterikatan membuat kita tidak bisa setia dengan penuh. Kalau ada pria, kalau dia masih anak muda, dia pasang 2-3 pacar, saudara, pasti dia tidak akan setia kepada yang 3 itu. Gak mungkin, saudara, ya. Kalau ada yang sudah berkeluarga dia selingkuh, pasti dia tidak akan setia. Ada ayat firman Tuhan, dia akan tidak mengasihi yang satu, bahkan tidak mengindahkan yang satu. Keterikatan membuat kita tidak setia penuh, tidak mengasihi dengan penuh, tidak taat sepenuhnya, tidak mengikuti dengan penuh, saudara. Lukas 16 ayat 13 berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Inilah yang Tuhan katakan kepada pemuda itu. Memang sepertinya secara ritual, sepertinya dilihat orang begitu bagus pekerjaannya, begitu bagus kehidupan keagamaannya, oh aman-aman saja. Tapi sebenarnya di dalam kehidupannya, saudara, ternyata hatinya itu terikat oleh mamon, saudara. Karena ketika Tuhan bilang jual hartamu, berbagi kepada yang miskin, dia menolak, saudara, dan dia tinggalkan Tuhan. Apa yang mengikat engkau sehingga engkau bisa meninggalkan Tuhan pada waktu tertentu, saudara? Apa yang engkau pilih ketika engkau bertemu dengan temanmu? Mungkin sudah lama tidak berjumpa, bertahun-tahun. Tetapi pada saat itu adalah jam untuk beribadah. Engkau pilih mana, saudara? Atau ketika apa, saudara? Ada waktu engkau untuk melayani Tuhan, tetapi dengan tiba-tiba maka engkau langsung meng-cancel untuk sesuatu pekerjaan atau apa, saudara? Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, di dalam Matius 22 ayat 36 sampai dengan 38, ada seorang Farisi juga datang kepada Tuhan dan dia berkata, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang
Pertama, ketika hati kita terikat kepada mamon, ayat di dalam kitab Lukas 18 ayat 12 dikatakan, maka kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Maka kita tidak akan bisa mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita tidak bisa taat kepada Tuhan dengan segenap hati jiwa kita. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh kehidupan kita. Kita tidak akan mungkin setia, saudara, karena ada Allah yang lain yang mengikat engkau dan saya. Mungkin hobimu, mungkin jabatan, mungkin dia, ya, siapa saudara, ya, harta, benda, apa saja saudara. Nah, kenapa saudara? Karena tadi dikatakan keterikatan itu bisa membuat kita tidak mengabdi kepada Tuhan, bisa membuat kita tidak mengasihi Tuhan, bisa membuat kita akhirnya tidak mengindahkan Tuhan, bisa membuat kita akhirnya tidak setia, saudara, tidak bisa mengabdi, tidak bisa tunduk, tidak bisa mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan selain itu, di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, ketika hati kita sudah mengabdi kepada mamon, kepada uang, saudara, ya, terikat, dikatakan di situ adalah akar, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan karena uang sudah diabdi oleh manusia, saudara, maka dia bisa menyimpang dari iman. Itu yang Tuhan sedang bicara kepada pemuda ini, bahwa kalau engkau punya banyak harta, bukan tidak boleh, tetapi engkau jangan mengabdi kepada uangmu, menganggap segala sesuatu hanya karena uang engkau bisa hidup, menganggap segala sesuatu engkau bisa membeli orang karena uangmu, ya. Dan akhirnya kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan uang. Maka ayat itu dikatakan 1 Timotius 6 ayat 10, orang bisa menyimpang dari iman. Lihat saudara, Judas Iskariot, karena uang dia menjual siapa? Tuhan Yesus, gurunya, yang mengajarkan dia, saudara, yang membimbing dia, yang memberikan kepercayaan lebih daripada murid-muridnya, karena dia pegang bendahara, saudara. Lihat kasus-kasus yang terjadi di dunia sekarang ini. Karena uang dia bisa menjual istrinya, karena uang dia bisa membunuh, ya. Lihat saudara, karena uang orang tidak menjadi puas, saudara. Sudah pun ada satu mobil, dia pengen 2 mobil, 3 mobil, akhirnya korupsi dan sebagainya, saudara. Menyimpang dari iman, saudara. Tidak belajar mensyukuri, saudara. Dan akhirnya kita menyiksa diri kita dengan berbagai duka, dengan masalah-masalah yang timbul karena kejahatan, karena mencintai uang, saudara. Dan kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat 14, di situ dikatakan benih firman Tuhan juga. Ketika engkau dengar firman Tuhan, tapi engkau terikat kepada mamon, atau engkau terikat kepada satu hal yang belum engkau serahkan kepada Tuhan, ya, maka dikatakan di dalam Lukas 8 ayat 14, benih firman itu tidak dapat tumbuh, tapi dia terimpit oleh apa? Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, saudara. Nah, Tuhan mau ketika engkau mengatakan aku sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak terikat kepada satu hal apapun, ya. Ketika kita sudah datang kepada Tuhan, maka kita belajar untuk selalu mempercayakan hidup kita sepenuhnya, saudara. Itulah yang dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kenapa, saudara? Karena keterikatan membuat engkau tidak bisa maksimal. Engkau tidak bisa maksimal kalau masih ada satu dosa yang belum engkau akui, yang tidak engkau tinggalkan. Apa itu? Mungkin engkau masih suka nonton video porno. Mungkin engkau masih suka pergi ke warnet, saudara. Mungkin engkau masih suka apa saja, saudara? Game. Kami pernah konseling satu keluarga, saudara, ya. Pernikahannya bisa ambruk karena
ketika pulang kerja sampai di rumah, suaminya itu nggak ngomong sama istrinya sama sekali, tapi yang dipegangnya adalah game. Jadi saudara-saudara jangan terikat dengan game, jangan gadgetmu juga mengikat engkau. Ya, keterikatan membuat kita tidak bisa berbuat sesuatu, saudara. Kalau seseorang terikat kepada misalnya film sinetron, drakor misalnya, drama Korea, maka dia akan duduk diam di depan televisi. Maka pekerjaan yang lain juga tidak akan dikerjakan, ya. Tidak bisa berbuat sesuatu dan tidak bisa melangkah atau mengikuti langkah. Kalau ada orang yang terikat tangannya, saudara, mana mungkin dia bisa melakukan sesuatu? Kalau dia terikat badannya, mana mungkin dia bergerak? Tuhan bilang, ayo melangkah. Enggak mungkin, saudara. Tetapi puji Tuhan, Mazmur 107 ayat 14 dikatakan begini. Di bawahnya mereka keluar dari gelap dan kelam. Yesus membawa kita keluar dari kegelapan, dari kekelaman dunia ini, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Itu makanya dia katakan kepada anak muda ini, anak muda, masih ada satu hal lagi. Dan dia katakan apa? Datanglah kemari. Tuhan sedang berkata, bagus betul perbuatanmu, tetapi masih satu hal lagi, yaitu engkau belum datang kepadaku, belum masuk dalam pertobatan dan bertemu dengan aku secara pribadi. Karena hanya di dalam nama Yesus, belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu masa lalu, belenggu-belenggu terikat dengan sesuatu keinginan manusia, keinginan daging, keinginan mata, itu hanya dapat dilepaskan di dalam nama Yesus. Dengan usaha kita tidak bisa, saudara, tidak mungkin, ya. Nah, ada satu hal lagi yang ditutup dalam kisah ini, yaitu dikatakan di dalam ayat yang terakhir dari kisah di dalam kitab Lukas tadi, saudara. Ayat itu berkata demikian, saudara. Ayat yang ke-27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, saudara, ini mengingatkan apa? Yang ketiga adalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Apa maksudnya? Banyak sekali manusia, saudara, memberikan pembelaan diri yang mengatakan, gak mungkin, aku kan masih manusia, gak mungkin aku gak jatuh dalam dosa, gak mungkin aku bisa sepenuhnya, gak mungkin aku bisa sempurna. Tapi ayat firman Tuhan, saudara, saya mencatat, saudara, 3 saja, tapi banyak sebenarnya, bahwa kita bisa mencapai target 100%, saudara. Ya, di dalam Lukas 8 ayat 8, kita bisa 100% berbuah, saudara. Yaitu kapan? Saat benih firman Allah itu tumbuh di tanah yang baik dan subur. Maka benih firman Allah itu ketika engkau memang dengan sengaja dengar firman Tuhan, engkau dengar firman Tuhan bukan sambil dengar gadget, bukan sambil engkau cerita-cerita, atau sambil engkau lalu lalang, sambil masak atau segala macam, saudara, sehingga tidak konsen kepada firman Tuhan. Tetapi di dalam Lukas 8 ayat 8 dikatakan benih firman Tuhan bisa tumbuh di tanah yang baik dan subur. Kita bisa menghasilkan buah 100%, saudara, dalam hidup kita. Pada saat kapan? Di dalam Yohanes 15 ayat 4, pada saat kita tinggal di dalam Tuhan dan Dia di dalam kita. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Ada orang mengatakan, mana mungkin kita tidak buat dosa lagi. Berbuat dosa dengan hidup di dalam dosa itu beda, saudara. Ketika kita belum ditebus dengan darah Yesus, belum bertobat, maka kita akan suka hidup di dalam dosa. Tetapi ketika kita sedang mengalami pertobatan, kalau dalam kehidupan kita tanpa sengaja kita kasar, saudara, atau apa saja, ya, maka kita akan cepat-cepat untuk tidak mau lagi diperhamba.
Itulah yang dikatakan kita bisa 100% merdeka. Artinya ketika iblis juga ingin menggoda engkau kembali kepada dosamu yang lama, maka ayat firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 1 itu berkata bahwa kita bisa bebas merdeka, saudara. Hanya saja jangan mau diperhamba lagi. Jadi kalau ada orang, saudara, sudah bertobat, tapi kita lihat dia belum kembali lagi kepada dosanya yang lama, sebenarnya bukan salah Tuhan, tetapi karena salah orang itu sendiri yang membiarkan dirinya mau diperhamba lagi akan dosa itu. Bukan Tuhan tidak memerdekakan dia 100%, tapi itu pilihan orang itu untuk kembali lagi, saudara. Kita akan baca dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ada ayat lagi firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan menginginkan engkau dan saya supaya kita menjadi sempurna, saudara. Ya, di dalam firman Tuhan berkata begini, saudara. Yaitu di dalam Matius pasal yang kelima ayat 48 berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Apa maksudnya ini? Apakah kita bisa sempurna selagi ada di dunia? Apa yang dimaksud? Yakobus 1 ayat 3-4 berkata demikian. Mari kita akan baca, saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan satu apapun. Kapan kita akan menjadi sempurna, saudara, seperti Bapa kita? Adalah ketika kita bertekun di dalam ujian iman, saudara. Saat kita menjadi satu dengan kematian dan kebangkitannya. Saat ingat firman Tuhan minggu yang lalu. Saat engkau diuji imanmu, kesetiaanmu. Apakah engkau akan berjuang terus menghadapinya, atau engkau menyangkal Tuhan? Ketika kita akan bertekun di dalam ujian iman itu, maka di situ dikatakan iman kita semakin disempurnakan. Karakter kita dalam mengasihi Tuhan semakin disempurnakan. Buah-buah pertobatan kita semakin disempurnakan, saudara. Yohanes 17 ayat 23 berkata demikian, saudara. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kapan kita menjadi sempurna? Di situ juga dikatakan pada saat kita ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Yang mengerjakan kesempurnaan itu bukanlah perbuatan baik kita, bukanlah amal ibadah kita, bukan ritual-ritual keagamaan, tetapi Yesus yang di dalam kita, firman yang di dalam kita, yang terus akan membaharui kita dari kesempurnaan kepada kesempurnaan. Itu yang dimaksud, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, saya memberi kesimpulan dari firman Allah pada hari ini. Yaitu apa, saudara? Kalau minggu lalu temanya adalah perjuangan cinta, itu berbicara bagaimana engkau harus komitmen memperjuangkan cintamu kepada Tuhan. Bagaimana engkau punya komitmen memperjuangkan nikah rumah tanggamu di hadapan Tuhan. Bagaimana komitmenmu untuk membela anak-anakmu sampai mereka bertemu dengan hadirat Tuhan. Bagaimana engkau walaupun di dalam masa COVID ini, bagaimana engkau benar-benar memperjuangkan cintamu untuk gerejamu, untuk bangsa dan negaramu. Dan hari ini, saudara, ketika judulnya masih ada satu hal lagi, ini sebenarnya menjadi koreksi bagi engkau dan saya, bahwa kiranya di dalam kita mengenal akan Allah, saudara, itu dibutuhkan komitmen, saudara. Perkataan Yesus yang mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu berbicara apa, saudara? Kalau engkau mau, maka engkau bisa menyalibkan dagingmu, maka engkau bisa sangkal dirimu dan mengikut Tuhan. Kalau engkau mau, maka engkau bisa
rajin berdoa. Kalau engkau mau, maka engkau akan bisa suka baca Alkitab. Kalau engkau mau, sebenarnya engkau bisa melayani Tuhan. Engkau bisa menyisihkan waktumu kepada Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, kalau engkau mau, sebenarnya engkau bisa dengan sepenuh hati mengasihi Tuhan untuk tidak terikat kepada yang lain. Itu yang maksudnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita tidak akan bisa mengenal Tuhan secara sempurna semakin diperdalam kalau tidak ada komitmen, saudara. Firman Tuhan dibilang, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jangan sampai kita binasa karena tidak ada komitmen untuk mengenal Tuhan, saudara. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini Tuhan mengatakan bahwa dari hari ke hari seharusnya kita berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa hanya masih ada satu hal lagi, itu berbicara bahwa Tuhan mau hidup kita itu tidak statis, saudara. Hidup kita itu dari zaman dulu sampai sekarang selama-lamanya, amin. Jangan, saudara, ya. Seharusnya setiap hari sama seperti anak bayi yang dilahirkan. Kalau usianya bertambah, seharusnya bertambahlah berat badannya, tinggi badannya, bertambahlah kemampuannya, saudara. Nah, di dalam kerohanian juga seperti itu. Semakin hari seharusnya engkau semakin mengasihi Tuhan. Diawali dengan lahir baru, saudara. Yohanes 3:5 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara lihat, kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, artinya menerima baptisan air dan menerima baptisan Roh Kudus. Ada banyak orang yang berhenti dalam step ini, saudara. Ketika ditantang untuk punya komitmen meninggalkan dosa, masuk dalam pertobatan, langsung berhenti, saudara. Bagaimana kita akan bisa berjalan lebih dalam lagi? Nah, Galatia 5 ayat 1 juga, setelah kita bertobat menerima baptisan air itu, dikatakan kita perlu berdiri teguh dalam ujian iman kita. Seperti Galatia 5 ayat 1 tadi, engkau harus berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Engkau harus berani berkata tidak kalau itu tidak sesuai dengan firman Allah, saudara, ya. Engkau harus berani berkata, hai anak muda, ketika pacarmu meminta sesuatu hubungan yang intim yang belum waktunya, karena itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Engkau harus berkata tidak untuk minuman keras, untuk judi, untuk apa saja kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Begitu maksudnya, saudara. Karena Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Allah, ya. Nah, kemudian tidak cukup sampai bertahan saja, saudara, untuk tidak berbuat dosa lagi. Tapi Tuhan mau supaya engkau juga berbuah. Jangan sampai engkau meninggalkan dunia ini, saudara. Engkau tidak pernah berbuah di mana engkau berada. Engkau tidak bisa berdampak bagi suamimu, bagi istrimu, bagi anakmu. Engkau tidak bisa berdampak bagi orang tuamu, bagi bangsa dan negara, bagi gerejamu. Di dalam Matius 13 ayat 8 dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 3:8 dikatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hidup ini firman Tuhan mengatakan, saudara, ya, adalah untuk berbuah. Tapi kita tidak akan bisa berbuah kalau ada pengganjal yang satu itu. Apa yang satu itu? Tanya kepada Tuhan. Apa yang satu itu yang membuat engkau tidak bisa berdampak? Apa yang satu itu yang membuat engkau tidak suka doa? Apa yang satu itu yang membuat engkau tidak suka baca Alkitab? Apa yang satu itu membuat engkau tidak komitmen dalam melayani Tuhan? Apa yang satu itu sehingga engkau pelit memberikan pekerjaan dan waktumu bagi pekerjaan Tuhan? Apa itu, saudara, ya? Dan selanjutnya kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu yang Tuhan mau, bahwa kemuliaan Tuhan yang sudah dibaharui dalam hidup kita ketika kita bertobat, ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kemuliaan Tuhan itu, wajah Tuhan itu dalam engkau dan saya itu
dibaharui. Tapi tidak cukup di situ. Ayat ini berkata Tuhan mau kita setiap hari melangkah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tapi kita tidak akan bisa mencapainya itu, saudara, kalau masih ada satu hal lagi yang belum engkau selesaikan di hadapan Tuhan, yang belum engkau izinkan. Tuhan, ini semua boleh, tapi yang satu ini gak boleh deh Tuhan, gak usah deh Tuhan, aku masih suka yang ini, hobiku yang ini aku masih suka, temanku yang ini aku masih suka, aku gak mau. Masih cantik dia Tuhan, masih cantik dia, jadi aku selingkuh ini gak usah dulu Tuhan, yang lain bolehlah bertobat yang ini. Gak boleh saudara, ikut Tuhan atau 100%, ya. Nah saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus saya tutup dengan ilustrasi. Saudara, dalam ilustrasi ini begini saudara, ada seorang bapak, ya, dia juga sangat kaya seperti anak muda ini saudara. Dan di rumahnya itu ada banyak kamar-kamar saudara, ya, banyak kamar-kamar, dan dipenuhi dengan harta benda. Satu kali Yesus bertamu ke rumahnya, dan dia dengan sopan menyambut Tuhan Yesus dan mempersilahkan dia untuk duduk untuk makan bersama-sama. Tapi dia katakan, engkau hanya bisa masuk ke kamar yang satu ini aja ya Tuhan. Ini aja bagianmu yang kamar ini, yang lain gak usah Tuhan. Tuhan bilang, oke lah anakku. Tetapi saudara tahu malam itu tiba-tiba masuk pencuri saudara. Masuk pencuri, dan semua kamar-kamar yang gak ada Yesusnya habis semua barangnya. Tapi di mana ada Yesus aman. Kemudian besok paginya dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bukankah engkau ada di rumahku? Masa engkau gak halau tuh pencuri-pencurinya mengambil barangnya? Tuhan Yesus bilang apa? Anakku, bukankah engkau bilang tadi engkau di sini aja ya Tuhan Yesus? Ya aku hanya menjaga ini. Saudara ngerti maksud ayat ilustrasi ini, bahwa ketika kita membatasi kuasa Tuhan, ketika kita tidak mengizinkan, ada area-area dalam hidup kita yang tidak kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan juga tidak memaksa, tapi yang rugi adalah kita saudara. Kita tidak maksimal, kita tidak bisa berjalan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tersendat saudara. Akhirnya kita diintimidasi oleh setan karena satu hal itu yang tidak kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi mari punya komitmen pada hari ini untuk berjuang mengikut Tuhan 100%. Jangan ada yang tertinggal saudara. Ya. Yang satu itu apa? Mari berdoa, tanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bernyanyi pujian yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Mari renungkan firman Tuhan saudara. Tuhan mau kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Yang Maha Tahu
setiap hati kami. Bukakan hati kami Tuhan, untuk kami Tuhan Yesus datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami, tidak meninggalkan satupun yang menjadi keterikatan bagi kami, supaya kami bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami, segenap jiwa kami, roh kami, kekuatan kami, bisa mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan, bisa mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Sehingga itu yang membawa kami tetap mengikut Tuhan, bisa menyangkal diri sampai Maranatha Yesus datang. Berkati firman-Mu Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan pimpin kami dari sehari ke sehari, semakin hari semakin dibaharui, semakin setia, semakin mendapat dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari berikan dengan sukacita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap firman Tuhan yang menguatkan, yang memberkati setiap kami Bapa yang baik. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami mau belajar memberi apa yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah setiap kami yang memberi Tuhan. Berkati Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat Bapa yang baik. Kamu berkati pekerjaan kami, sekolah kami, keluarga kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik buat segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Ketika kita dengar firman Tuhan, untuk sepenuh hidup kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan ada satu hal pun yang engkau sisakan tidak menghalangi, menjadi penghalang bagimu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita bersatu di dalam doa yang Tuhan ajar bagi kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus,